Perhatian, perhatian. Jumpa kembali dalam channel Cendekia Muslim bersama Gus Handi. Tetap pertahankan kewarasan Anda selama menonton video ini. Jangan lupa siapkan kopi dan camilan sebagai pendamping. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini teman-teman akan aku ajak untuk mentertawakan satu tokoh besar, ya, seorang tokoh besar yang dikenal sebagai intelektual Kristen, tokoh peradaban Timur Tengah, kemudian tokoh yang dipercaya menguasai perbandingan agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Siapa lagi kalau bukan Bambang Nursena. Teman-teman sekalian, Bambang Nursena ini memang punya kemampuan, ya, punya penguasaan bahasa yang bagus lah, bahasa Aramaik, kemudian juga bahasa Arab dan beberapa bahasa yang lainnya. Tokoh yang memang kalau membuat satu argumentasi atau satu statement itu memang bahasanya itu elegan, halus, dan intelek. Tetapi sayangnya kerap kali ketika sampai pada kesimpulan itu, kesimpulannya itu ngawur gitu. Terus apa sih yang menjadi bahan lelucon kita kali ini terhadap sebuah statementnya dari Bambang Nursena? Mari kita saksikan video berikut. PGI, yaitu Pak Nathan Setiabudi, ditanya sama pembawa acaranya TV One. Pertanyaannya begini, Pak Nathan, bagaimana perasaan Anda tentang Hari Raya Idul Fitri? Itu pas momennya Lebaran. Luar biasa. Belum apa-apa sudah ngomong luar biasa. Apanya yang luar biasa? Terus kemudian Ketua PGI ngomong begini, saya ini senang kalau ada ucapan Idul Fitri. Kenapa? Sekalipun saya tidak tahu artinya, apa artinya minal aidin wal faizin. Tetapi kata-kata itu bersair. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bersair, luar biasa lagi. Kemudian Ari Ginanjar menimpali. Ari Ginanjar itu yang training ISQ itu. Emotion question itu yang sering di mana-mana alumnusnya ratusan ribu orang di seluruh Indonesia itu dia mengatakan memang luar biasa Pak Nathan, kata-katanya bersair karena itu kata-kata Allah, firman Allah, karena itu bersair. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan itu orang tepuk tangan, saudara-saudara. Yang saya tidak habis pikir, padahal kata minal aidin wal faizin itu bukan bahasa Arab, itu aja sudah salah. Coba Anda pergi ke Timur Tengah, ke Syria, ke Mesir, ke Libanon, mana ada minal aidin wal faizin? Nggak ada, itu kata nggak ada artinya itu. Itu ciptaannya orang Jawa. Menurut Mas Jati Kusumo, Kuartet S, beliau menyaksikan yang menciptakan kata minal aidin wal faizin itu Bung Karno. Tahun 1958 waktu ibu kota Indonesia ada di Jogja waktu itu. Jadi Bung Karno itu kan suka ngarang-ngarang kata sendiri. Coba misalnya ketika pidato Fevir Kluso, dia mengatakan think and rethink. Mana ada bahasa Inggris rethink? Teman-teman, video dari Bambang Nursena. Dengan sangat pede dia menyampaikan ke publik bahwa katanya itu kalimat minal aidin wal faizin itu berasal dari kreasinya Bung Karno. Inilah kengawuran dari Bambang Nursena, salah satu kengawurannya, dan masih banyak lagi lah kengawuran yang lain. Umat Islam itu sebenarnya juga tahu kalimat minal aidin wal faizin itu memang tidak bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Kalimat ini bersumber dari seorang penyair yang bernama Sofiyuddin Al-Khuli, seorang penyair dari komunitas otonom Spanyol di Andalusia.
Dan ini tidak jadi masalah. Apakah kemudian penggunaan kalimat ini dilarang ketika umat Islam memperingati atau merayakan hari raya Idul Fitri? Tentu tidak. Setiap peradaban yang bagus, kalimat yang bagus, apalagi kalimat itu berisi dengan doa yang bagus, itu tidak apa-apa. Memang tidak semuanya umat Islam tahu apa arti dari minal aidin wal faizin, tetapi mereka-mereka yang pernah belajar ngaji, mereka-mereka yang lulusan pesantren itu tentu tahu arti kata dari minal aidin wal faizin itu dari orang yang kembali dan yang beruntung. Memang ini potongan dari sebuah kalimat syair ya. Kalau lengkapnya sih ja'alna minal aidin wal faizin. Semoga kita dijadikan termasuk golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang beruntung. Kemudian kalau dipotong seperti itu, orang yang paham juga tahu bahwa yang dimaksud dengan itu adalah sebuah doa agar kita termasuk golongan orang yang kembali dan orang-orang yang beruntung. Jadi Bambang Nursena ini sok tahu dan kemudian menganggap bahwa umat Islam ini tidak tahu begitu. Itu kesotoan dari Bambang Nursena. Kemudian ketika dia mengatakan bahwa ini lahir dari sejarahnya Bung Karno, itu sama sekali tidak ada data. Jadi ngawur si Bambang Nursena ini. Kalau yang bersumber dari hadis Nabi itu memang Rasulullah itu ketika selesai Ramadan itu atau dalam tanda kutip merayakan Idul Fitri itu, beliau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Di riwayat yang lain itu ditambah ya, siyamana wa siyamakum, begitu. Dan kemungkinan ya yang dimaksudkan oleh Bambang Nursena bahwa yang berasal dari Bung Karno itu sebenarnya itu bukan minal aidin wal faizin, tetapi lebih pada tradisi halal bihalal. Kalau tradisi halal bihalal memang itu sejarahnya dari perdiskusian ya, dari diskusi atau pertemuan atau dialog antara Bung Karno dengan tokoh-tokoh agama Islam agar tercipta satu momentum untuk saling memaafkan. Itu yang terjadi sekitar tahun 1948 atau 1958 lah. Tepatnya tahun berapa ya, itu menjadi peristiwa sejarah. Tetapi yang jelas kalau halal bihalal memang terkait dengan Bung Karno dan beberapa tokoh Islam. Salah satu yang dipercaya asal usul dari halal bihalal itu adalah dari beliau Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Jadi Bambang ini harus banyak belajar dan jujur pada intelektual, perbanyak referensi agar apa yang disampaikan itu tidak menjadi konsumsi pembodohan publik. Itu aja dariku teman-teman. Bukan bulian ya, kritikan kita kepada Bambang Nursena, tokoh yang bahasanya intelek, elegan, santun, tetapi kerap kali membuat kesimpulan-kesimpulan yang ngawur. Itu teman-teman, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.